Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ibadah hari ulang tahun Wanita Kaum Ibu Sinode Gemim yang ke-83 tahun 2020. Wanita Kaum Ibu Jemaat Gemim BTS Daranotana Manado saat ini akan kita mulai, dan kita akan mengikuti susunan acara sebagai berikut. Pertama, ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Ibu Meva Rombang Talumewo SH. Kedua, ibadah yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Handri Mikidenga MTH. Yang ketiga, sambutan oleh Ketua Komisi Wanita Kaum Ibu Jemaat Gemim BTS Daranotana Manado akan disampaikan oleh yang kekasih Ibu Penatua Yohan Bukara Oro SE. Yang keempat, ucapan terima kasih akan dikalimatkan oleh Ibu Jane Londa Panggei Amats. Yang kelima, Ramatama. Kita ikuti acara yang pertama, yaitu ucapan selamat datang yang akan dikalimatkan oleh Ibu Meva Rombang Talumewo SH. Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan. Pertama-tama puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja, karena pada hari ini, pada malam ini kita masih diperkenankan Tuhan lewat perjumpaan di rumah gereja, tentunya karena anugerah Tuhan juga, sehingga kita masih diberi tubuh sehat, kita masih diberi kekuatan, bahkan nafas hidup yang kita boleh pakai dalam memuliakan Tuhan lewat ibadah syukur hari ulang tahun Wanita Gemim ke-83. Dan biarlah ibadah pada malam hari ini boleh membawa sukacita, boleh membawa damai dalam tanggung jawab kita sebagai ibu-ibu, dalam rumah tangga, bahkan tanggung jawab kita dalam pekerjaan masing-masing. Atas nama Komisi Wanita Kaum Ibu Gemim BTS Daranotana Manado, mengucapkan selamat datang bagi kita semua, para hamba-hamba Tuhan, UPK, bahkan seluruh wanita Kaum Ibu dari kolom 1 sampai 30, selamat kita. Kita akan masuk pada acara yang kedua, yaitu ibadah. Ibadah akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Handri Mikidenga MTH. Sambil ibadah ini diserahkan kepada Bapak Pendeta, diundang kita semua untuk bangkit berdiri. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Mari kita mulaikan ibadah syukur kita bersama dengan Wanita Kaum Ibu Gereja Masih Injili di Minahasa di hari ulang tahun yang ke-83. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita bagi Wanita Kaum Ibu Gereja Masih Injili di Minahasa karena merayakan hari ulang tahun ke-83. Walaupun situasi dan kondisi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi kita percaya ini adalah hari Tuhan yang dianugerahkannya bagi kita semua. Muliakan Allah Bapa, muliakan
Mari kita tabiskan ibadah ini dalam kedahsyatan kuasa kasih dari Allah dan dalam agungnya karya Kristus, serta kekalnya tuntunan Roh Kudus. Ditabiskanlah ibadah syukur hari ulang tahun ke-83 wanita Kom Ibu Gereja Masih Injili di Minahasa. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Hari ini di tengah berpacunya sang waktu, dengan penuh sukacita kita merayakan perbuatan Tuhan yang indah bagi perjalanan wanita Kaum Ibu Gereja Masih Injili di Minahasa yang merayakan hari ulang tahun ke-83. Pujilah Tuhan yang dengan setia memimpin kita. Layaklah bagi Dia untuk dipuji dan disembah. Keadilannya memancar di segenap ujung bumi. Kebenarannya bagaikan air yang membasahi tanah kering. Dalam keadilannya Tuhan menyelidiki hati dan pikiran setiap orang. Dalam kebenarannya Ia meluruskan jalan-jalan kita. Yang mengajak kita memahami dan mengikuti kehendak. Dialah Tuhan yang menganugerahkan kekuatan dan semangat bagi kita untuk memikirkan dan menyuarakan segenap keluhuran jiwa di tengah keutuhan persekutuan yang terus-menerus bersaksi dan melayani Dia di tengah dunia ini. Bersyukur nyanyilah puji Tuhan, bermazmur nyanyikan haleluya. Berkat dan kemurahan Tuhan setahun telah bertambah umurnya. Terpujilah Tuhan Maha Kasih, bersorak bermazmur puji namanya. Terpujilah Tuhan Maha Kasih, kekal dan selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, sesungguhnya kita semua telah menerima kasih karunia yang berlimpah dari Dia, Sang Pencipta segala yang baik. Tetapi dalam tekad menjadi alat Tuhan, kerap kita terperdaya lewat tutur kata kita yang akhirnya kita kehilangan kemuliaan Allah. Mari kita merendahkan diri, memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami memuji dan memuliakan Engkau.
dalam sukacita iman ini. Kami yakin bahwa Engkau yang telah menganugerahkan suatu kurun waktu perjalanan kehidupan dalam tugas dan pelayanan sebagai wanita kom ibu Gereja Masih Injili di Minahasa, yang boleh bersukacita di usia 83 tahun. Dan hari ini Jemaat Gemim Bethesda Ranotana Manado tertunduk dalam ungkapan syukur semuanya karena anugerah Tuhan. Sambil kami mengaku segala kesalahan dan dosa kami mengaku akan segala kelemahan-kelemahan dan keterbatasan kami. Ya Tuhan, ampuni dan kasihani kami. Dan baharuilah kehidupan kami, supaya kami menikmati kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Dan satu ketika kami bisa duduk, makan, dan minum bersama di meja Tuhan dalam kerajaan-Mu yang kudus. Dengarkanlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dengan kita percaya akan pengasihan Tuhan, maka sebagai hamba Yesus Kristus, dengarkanlah berita pengampunan sesuai firman-Nya dalam Injil Yohanes 10 ayat 10b sampai 11. Tertulis, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngku, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teduh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Kita dengarkan puji-pujian dari UPK WKI dari kolom 1 sampai kolom 15. Berdiri saja di tempat. Silakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Saudara, marilah kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di saat kami bersyukur di usia 83 tahun, wanita Kom Ibu Gereja Masih Injili di Minahasa, kami juga mau mendasarkan semuanya lewat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, berkuasa dalam setiap pikiran, hati, dan kehidupan pribadi lepas pribadi. Bahkan hamba-Mu dalam menyampaikan suara hati Tuhan kepada jemaat-Mu, ditaruh hikmat sorgawi, supaya hamba-Mu ini menyampaikan berita sukacita kepada jemaat-Mu ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita membaca bahagian firman Tuhan dalam kitab kudus perjanjian baru, yaitu di dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-30. Injil Lukas pasal 13 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-30. Menyambut firman Tuhan ini, saya mengundang jemaat untuk berdiri dan saya membaca ayatnya yang genap. Saudara-saudara membaca bahagian ayatnya yang ganjil. Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapan-Mu, dan Engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan
bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan, sebab hari ini kita boleh merayakan bersama satu perayaan yang sangat luar biasa teralami dalam kehidupan seluruh wanita kaum ibu. Gereja Masih Injili di Minahasa yang berusia 83 tahun. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, wanita kaum ibu atau ibu-ibu adalah tiang doa dalam kehidupan keluarga, yang setiap harinya dia berdoa untuk suaminya, untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, sehingga selalu terdengung di saat seorang anak sedang berada di luar jauh, dia akan terus bersaksi dan mengatakan, ibuku selalu mendoakan dan menyebutkan namaku. Bahkan di saat ibunya sudah meninggal, dia selalu mengatakan, semasa ibuku hidup, dia selalu bertelut dan mengucapkan namaku di dalam doanya. Satu kenangan yang indah yang selalu ada. Artinya bahwa seorang ibu selalu berjuang supaya anaknya, suaminya, keluarganya bisa ada dalam kerajaan Allah yang kudus. Amin. Seorang ibu dia berjuang terus agar suaminya, anak-anaknya berada dalam kerajaan Allah yang kudus. Satu ketika nanti. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, berkenaan dengan apa yang menjadi komitmen daripada wanita kaum ibu, pada saat ini dan di minggu ini kita disajikan dengan pembacaan firman Tuhan. Ada satu perikop yang sangat menarik sekali yang kita telah baca tadi. Siapa yang diselamatkan? Suatu pertanyaan yang selalu ada, yang selalu menjadi bagian di dalam hidup kita. Dan selalu pertanyaan ini ada dan bertanya bukan hanya untuk orang lain, kita juga seringkali bertanya, apakah aku diselamatkan? Apakah suamiku diselamatkan? Apakah anak-anakku diselamatkan? Apakah keluargaku diselamatkan? Yang pasti kita akan selalu ada dan menjawab, pasti. Suamiku diselamatkan karena dia rajin berdoa, dia rajin beribadah, dia rajin baca firman Tuhan, dia rajin datang ke gereja, dia rajin datang dalam persekutuan. Kita akan menjawab, anak-anakku pasti diselamatkan karena mereka rajin berdoa, mereka rajin baca firman Tuhan. Mereka rajin juga untuk datang dalam persekutuan di gereja maupun di jemaat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, konteks pembacaan kita malam hari ini menyebutkan bahwa satu ketika Yesus berjalan keliling dari kota yang satu ke kota yang lainnya, keliling dari desa yang satu ke desa yang lainnya. Apa tujuan Yesus?
Yang pasti Yesus berjalan bukan untuk kampanye wali kota atau bupati atau gubernur. Dia tidak mencalonkan diri sebagai seorang bupati. Dia tidak mencalonkan diri sebagai seorang gubernur atau wali kota, saudara. Tetapi Yesus sedang mengkampanyekan tentang kerajaan Allah, tentang kehadiran Evangelion, tentang kehadiran Injil itu yang harus menjadi bagian di dalam kehidupan setiap orang. Sehingga kalau orang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Injil itu sendiri, dia mendapatkan karya keselamatan itu. Dalam perjalanan itu, seseorang bertanya kepada Yesus, "Tuhan, banyakkah orang yang diselamatkan?" Ya, coba kita baca ayatnya yang ke-23. Dan ada seorang yang berkata kepada Yesus, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Sedikit sajakah? Banyakkah orang yang mau diselamatkan? Orang ini bertanya tentang kuantitas, tentang jumlah. Banyak, sedikit. Yang sebenarnya menurut saya, karena dia sudah mendengarkan tentang berita keselamatan yang daripada Yesus itu sendiri, yang harus ditanyakan kepada Yesus, "Tuhan, apakah saya selamat?" Sebenarnya begitu toh. Yang harus dia tanyakan, "Tuhan, apakah saya sudah selamat?" Menurut saya sebenarnya yang harus ditanyakan oleh orang ini begitu. Bukan dia bertanya, "Tuhan, sedikit atau banyakkah orang yang akan diselamatkan?" Saudara, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Yesus langsung menjawab tentang pertanyaan yang diajukan kepadanya? Apakah Yesus menjawab secara pribadi kepada orang itu? Mari kita membacanya ayatnya yang ke-24 bersama-sama. Jawab Yesus kepada orang yang ada di situ. Berhenti dulu sampai situ. Jawab Yesus kepada orang yang ada di situ. Itu berarti Yesus tidak menjawab kepada dia, kepada orang yang bertanya. Tetapi Yesus menjawab secara keseluruhan kepada orang yang ada di situ. Siapa mereka yang hadir di situ? Yesus menjawab. Apa yang Yesus jawab kepada orang-orang yang ada di situ? Kita lanjut. Luar biasa, saudara. Jawaban Yesus sangat luar biasa. Dengan kata apa? Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Yesus tidak menjawab sedikit atau banyak, 1 atau 2 atau 10 atau 100 atau 1000 atau 1 juta. Tidak. Yesus tidak menjawab soal jumlah. Tetapi yang Yesus jawab dengan kata yang pertama, berjuanglah. Saya ingin tanya kepada ibu-ibu. Ibu-ibu yang pernah melahirkan, ibu-ibu berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan anak. Benar? Antara hidup dan mati. Dokter tahu. Ya.
Bagaimana seorang ibu dia mempertaruhkan nyawanya. Ya. Istri saya pada waktu melahirkan anak yang pertama, dia menangis, menjerit kesakitan. Dia berteriak, "Dokter!" Dia berteriak, "Tuhan tolong!" Dia memegang tangan saya sambil berkata, "Pak, nyandak muka 2 kali." Karena sakitnya, karena dia berjuang. Tapi ternyata bisa 3 kali, saudara. Ya. Kenapa? Setelah dia berjuang melewati masa yang sulit, masa yang sakit, masa yang menderita, semuanya hilang. Seperti tidak terasa apa-apa. Yang ada hanya terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, Kau Allahku, Kau Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ini saudara, yang ada hanya ucapan terima kasih, yang ada hanya ucapan pujian, yang ada hanya ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah melewatkan dia dari maut itu. Amin. Tuhan telah melewatkan dia dari maut itu. Saudara, kata berjuang. Ya. Bagaimana pahlawan-pahlawan kita dulu berjuang untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Berjuang. Jadi betapa naifnya kita di saat kita mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia ini, lalu kita tidak berjuang untuk bisa menyatukan, untuk bisa melestarikan, untuk bisa memegang teguh kesatuan negara Republik Indonesia. Naif kita. Dan kita tidak menghargai para pejuang bangsa kita. Sama dengan seorang ibu yang telah berjuang untuk anaknya, tetapi ketika anaknya besar, lalu anaknya melupakan ibunya yang berjuang melahirkan dia. Sakit tidak perasaan seorang ibu? Sakit, saudara. Ya. Begitu juga bangsa dan negara ini. Para pejuang kita, para pahlawan kita akan merasa sakit hati mereka di saat mereka melihat ada hal-hal yang dilakukan oleh generasi-generasi bangsa ini yang tidak bertanggung jawab atas persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Wanita kaum ibu punya peran untuk menjaga keutuhan. Wanita kaum ibu punya peran yang harus diperjuangkan terus untuk menjaga kesatuan. Wanita kaum ibu punya peran untuk terus berjuang menjaga kebersama-samaan di tengah-tengah berbagai perbedaan-perbedaan yang ada. Amin. Sebab kita bisa berbeda
satu dengan yang lainnya. Ya. Tapi kita harus mampu menjaga keutuhan dan kesatuan dalam kebersama-samaan. Amin. Mari sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, jawaban Yesus untuk selanjutnya, mari kita baca bersama. Banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Banyak, saudara. Termasuk saudara dan saya. Ya. Berjuang untuk bisa masuk ke pintu yang sempit itu. Ya. Kalau kata pintu sempit, yang Yesus jawab, ya. Tapi Yesus tidak menjawab kata pintu sempit di situ. Tapi Yesus berkata dan mengatakan, berjuanglah masuk kepada pintu yang sesak itu. Saya kalau membaca pintu yang sempit, saya sangat khawatir dengan mereka yang badannya besar. Ya. Sebab kalau mereka badannya besar, mana mungkin bisa masuk di pintu yang sempit. Ya toh? Berbahagialah mereka yang langsing, yang kurus, ya. Tapi kalau pintunya sempit, tapi kalau pintunya yang dikatakan sesak oleh Yesus, itu berarti begitu banyak orang yang akan berjubel di situ. Begitu artinya begitu banyak orang yang akan berjuang masuk. Karena pintunya sesak berarti penuh orang yang akan berjuang untuk masuk. Yesus katakan berjuanglah. Berjuang untuk pintu yang sesak itu. Lalu apa? Jawab orang-orang yang ada di situ. Jawabnya apa? Mari kita membacanya ayatnya ya, yang berikut. Ya, pada ayatnya yang ke-25. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu, dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Saudara, jawaban ini kelihatannya jawaban yang seakan-akan tidak pernah kenal ya. Ya tak? Jawaban yang tidak pernah kenal. Itu. Saudara, pada waktu tuan rumah itu bangkit, siapa sebenarnya tuan rumah itu? Yesus mau katakan sebenarnya akulah tuan rumah itu yang punya rumah, yang punya pintu, aku punya hak untuk menentukan siapa yang masuk dan siapa yang tidak. Lalu apa kata kita? Ayat 26. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Kita akan mengatakan, Tuhan, engkau sekenal penyaku ya. Ya, sama. Ya. Di saat saudara datang ke pastori saya, di saat saya menutup pintu, ya, saudara akan mengatakan, saya ketua wanita kom ibu pendeta. Pendeta saya pernah pendeta kunjungi, pendeta pernah pimpin ibadah di rumah saya. Ini jawaban. Ini jawaban. Jawaban pada waktu pintu sudah tertutup dan orang akan mengatakan kepada Yesus, kepada tuan rumah itu, engkau pernah mengajar, aku pernah mendengar khotbahmu. Kami pernah makan bersama dengan engkau, Tuhan. Kita akan mengatakan begitu. Tapi apa jawab? Apa jawab tuan rumah itu?
ayat 27. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah. Sakit tidak perasaan ini? Sakit, saudara. Sakit tidak perasaanmu di saat saya mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Saudara akan mengatakan, pendeta, kasihan. Ya. Ini jawaban. Yesus mengatakan demikian. Kenapa? Karena ternyata yang Tuhan Yesus harapkan di dalam kehidupan saudara dan saya bukan hanya sekedar saudara berdoa, bukan hanya sekedar saudara membaca firman Tuhan, bukan hanya sekedar saudara bersekutu beribadah, bukan hanya sekedar saudara beriman, tetapi yang Yesus harapkan saudara dan saya melakukan apa yang menjadi kehendak Yesus. Apa yang menjadi kehendak Yesus? Mengasihi? Apa kita sudah mengasihi? Kemarin saya sedang ada duduk di depan pastori. Tiba-tiba seorang datang. Dia menawarkan, Pak Pendeta, mau beli koran? Saya katakan tidak. Pak Pendeta, saya minta didoakan. Oke, masuk. Saya mendoakan dia. Sampai di pastori dia kata, saya tidak butuh uang Pak Pendeta, tapi saya ingin didoakan. Saya bilang masuk, kita berdoa bersama di pastori. Selesai berdoa dia katakan, Pak Pendeta, saya tidak lagi diizinkan untuk masuk di rumah kos. Saya harus membayar uang kos 280.000. Uang saya tidak cukup. Saya katakan, ini uang 200.000. Pas? Boleh? Boleh pendeta. Pak Pendeta, setiap hari kita antarkan koran, tidak perlu. Pendeta memberi dengan sukacita, kau bisa tinggal terus. Saudara, inikah kita yang sebenarnya harus melihat bukan kepada siapa kita beri. Apa dia anggota jemaat Ranotana? Tidak. Apakah dia saudaraku? Tidak. Tetapi bagi saya, kepada siapa Tuhan mengutusku untuk memberi dalam doa, dalam mengasihi, melakukan segala apa yang Tuhan mau, itu yang harus kita lakukan. Sehingga bukan hanya dengan kata-kata, ucapan, tapi harus dengan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Kita harus mampu melakukan. Dan karena itu saya pikir kita semua rindu untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah. Sekalipun pintunya sesak, tapi kita akan terus berjuang dengan berdoa bersama. Kita akan terus berjuang dengan membaca firman Tuhan bersama. Kita terus akan berjuang dengan bersekutu bersama. Kita terus akan berjuang dengan memberi segala sesuatu di saat ada saudara kita membutuhkan. Di saat ada teman kita yang meminta tolong. Di saat orang tua kita perlu perawatan. Di saat suami kita
sedang menjerit kesakitan, di saat anak-anak kita sedang menjerit kesakitan, kita memperhatikan mereka. Kita melakukan tugas kita sebagai wanita kaum ibu. Saya pernah mendengar seorang pendeta, ketua badan pekerja majelis sinode, mengatakan kepada saya, "Henry, hati-hati, jangan kau banyak memberitakan firman Tuhan, lalu kau tidak memberitakan firman itu kepada keluargamu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu. Dan pada akhirnya, banyak jemaat yang diselamatkan, tetapi keluargamu tidak ada yang masuk dalam kerajaan surga." Ini menjadi tanda awas dalam kehidupan kita. Di saat wanita kaum ibu terlalu aktif dalam berbagai kegiatan-kegiatan, tetapi melupakan tugas yang sesungguhnya untuk suami, untuk anak-anak, untuk cucu-cucu, untuk keluarga kita. Firman Tuhan ini mengatakan, agar supaya kita bisa duduk bersama dalam kerajaan Allah dan duduk makan bersama dengan Yesus Kristus, lakukan apa yang Tuhan mau dan bukan apa yang kita mau. Amin. Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Selamat hari ulang tahun 83 tahun wanita kaum ibu Gereja Masih Injili di Minahasa. Berjuanglah supaya kita semua bisa masuk dan duduk makan bersama dalam kerajaan Allah yang kudus. Haleluya. Amin. Bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. UPK Wanita Kaum Ibu kolom 16 sampai 30, silakan berdiri di tempat dan membawakan puji-pujian.
Ibu bapa, saudara-saudara, dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Mari kita memberi persembahan dengan penuh sukacita. Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu, tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati. Bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhanmu. Hendaklah engkau kudus di hadapan Kristus. Akan tentram hidupmu dan aman sentosa. Itulah ibadahmu sejati dan kudus. Dalam suka maupun duka, ucapkan syukurmu. Beri pujian padanya seumur hidupmu. Jadikanlah hidupmu berkenan padanya. Damai dan sukacita sertamu selamanya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala karya dan berkat-Mu dalam hidup kami. Tuhan mengajarkan kami untuk terus berjuang, supaya kami harus bisa masuk pintu yang sesak menuju kerajaan sorga. Engkau menginginkan kami bukan hanya berdoa, bukan hanya baca firman, bukan hanya mendengar firman, bukan hanya bersekutu, tetapi melakukan apa yang kami dengar tentang segala kebaikan-kebaikan dalam firman-Mu untuk dilakukan dalam kehidupan setiap hari. Supaya kehadiran kami sebagai wanita kaum ibu menjadi kebanggaan suami. Suami anak-anak kami akan bangga melihat mamanya, melihat istrinya, bisa bertingkah laku yang baik, bisa bertutur kata yang baik, bisa bergaul yang baik, dan bekerja menikmati kehidupan sebagai seorang ibu dalam rumah tangga yang mengasihi suami, yang mengasihi anak-anak, yang menjadi tiang doa untuk suami, menjadi tiang doa untuk anak-anak dan keluarganya. Kami bersukacita di hari ulang tahun yang ke-83 bagi wanita kaum ibu Gereja Masih Injili Dwi Nahasa. Biarlah diberkati para wanita kaum ibu yang sedang bersukacita dan yang sedang bergembira ini. Kami bisa mengajak suami anak-anak kami dan mengajar mereka tentang kebenaran firman Tuhan,
serta mengarahkan mereka dengan penuh kasih, agar supaya keluarga kami, suami kami, anak-anak kami bisa masuk dalam kerajaan sorga dan duduk makan serta minum bersama dalam kerajaan yang Tuhan Yesus punya sebagai tuan rumah. Yesus mengenal kami karena Yesus ada di dalam kami dan kami ada di dalam Yesus. Sehingga kami bisa menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan ini. Buah kasih, sukacita, ada damai, ada kegembiraan di dalam hidup ini. Kami melayani Tuhan dalam kehidupan dan dalam persekutuan, sehingga nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa untuk para wanita kaum ibu, atau siapa saja yang sedang mengikuti persekutuan ibadah di malam hari ini. Tuhan tolong mereka, berkati hidup mereka. Mungkin saat ini mereka sedang dalam berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Ada yang dalam pergumulan sakit. Hamba minta di dalam nama Tuhan Yesus, tangan-Mu yang penuh kuasa dan ajaib menjamah mereka. Dan mujizat kesembuhan boleh diberikan, dinyatakan dalam hidup mereka yang sedang sakit. Mungkin saat ini ada yang sedang dalam pergumulan hidup, suami istri. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah setiap pergumulan, setiap persoalan. Beri hati yang murni dan tulus, beri hati yang rendah dan mau memaafkan satu dengan yang lainnya. Supaya di dalam nama Tuhan Yesus ada suatu penguatan-penguatan yang teralami di dalam hidup mereka. Mungkin saat ini juga ada yang sedang merasa tersakiti di dalam hidup ini. Karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan Yesus berjanji mereka akan mendapatkan penghiburan. Tuhan Yesus berjanji mereka akan disertai, dikuatkan dan dimampukan dalam melewati berbagai pergumulan hidup ini. Anak-anak kami yang dalam berbagai situasi dan kondisi sekarang ini, Tuhan tolong kehidupan anak-anak kami, supaya mereka terus berjuang untuk fokus dalam menikmati pendidikan, karena pendidikan begitu berharga untuk masa depan daripada anak-anak kami. Ya Tuhan, tolonglah kehidupan kami semua melewati berbagai perjuangan hidup ini. Tolonglah bangsa dan negara kami melewati berbagai pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan ini. Kami percaya bahwa Tuhan jauh berkuasa. Dengan berbagai kesulitan-kesulitan yang ada di dalam hidup kami, kami yakin bahwa Tuhan Yesus punya kuasa yang jauh melebihi dari berbagai masalah dan kesulitan yang ada di dalam hidup kami. Berkati tugas dan pelayanan Komisi Wanita Kom Ibu Jemaat Gemim Bethesda Rano Tanak Manado. Tuhan menolong mereka semua, agar supaya mereka bukan hanya melayani lewat kata-kata, tetapi juga mereka bisa berbuat segala sesuatu yang Tuhan mau di dalam hidup ini. Bapa, dalam sukacita iman ini, Tuhan Yesus terus hadir di tengah-tengah kehidupan dan persekutuan Jemaat Gemim Bethesda Rano Tanak Manado. Kami terus menyembah-Mu ya Bapa. Dalam roh dan kebenaran Engkau terus hadir di tengah-tengah kehidupan dan persekutuan Jemaat Gemim Bethesda Rano Tanak Manado. Berkati seluruh karya tugas dan pelayanan jemaat-Mu. Berkati segala karya usaha-usaha dan pekerjaan daripada jemaat-Mu. Sehingga kami mampu menjaga keutuhan di dalam kehidupan berjemaat ini. Dan kami bisa memberi apa yang bisa kami beri di dalam hidup ini. Karena iman kami berkata, kami harus tahu memberi yang terbaik untuk kehidupan sesama dalam persekutuan di dalam hidup ini. Apa artinya harta yang harus kami simpan,
yang pada akhirnya tidak ada artinya apa-apa. Tapi Tuhan mengajarkan kami pada malam ini untuk bisa memberi, sekalipun sedikit, dalam tugas dan pelayanan bagi gereja Tuhan ini, dalam berbagai lini-lini kehidupan. Tuhan mengajarkan kami di masa-masa yang sangat sulit ini, agar kami bisa menopang kehidupan dan persekutuan jemaat bergereja dalam tugas dan pelayanan. Bahkan lewat persembahan kami malam hari ini, kami memberi untuk kemuliaan nama Tuhan, agar supaya perbendaraan jemaatmu tetap memiliki dana untuk bisa menjalankan segala karya, tugas dan tanggung jawab gereja untuk melayani dari jemaat wilayah sampai ke sinode. Berkati kehidupan jemaatmu untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa menguduskan persembahan kami, agar semuanya ini bisa dipergunakan bagi pekerjaan tangan-Mu di muka bumi ini. Berkati tugas dan pelayanan para hamba-hamba-Mu, para pendeta, para penatua, para semas. Kami melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Di hari-hari kehidupan ini, kami terus hidup di dalam tugas dan pelayanan. Berkati juga para janda duda, anak-anak yatim piatu, dalam jamahan, dalam berkat, dalam kasih-Mu, ya Tuhan Allah. Biarlah semua kami yang menikmati pekerjaan sebagai pekerja gereja Gemim Bethesda, kami terus hidup dalam tugas dan pelayanan kami. Ini kami ya Bapa, yang berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Mars Wanita Gereja. Hai wanita gereja, nyatakanlah sekarang hidupmu adalah berkat Tuhan. Sesungguhnya Yesus pusat hidup kita, kasih-Nya sangat indah. Pergilah sampaikan berita keselamatan di mana kita berada. Jangan takut, jangan gentar, karena Kristus Tuhan selalu sertamu. Bagaikan domba di tengah serigala, hendaklah hatimu tulus dan perkasa. Bersungguh-sungguh dalam tugasmu, bersungguh-sungguh ikut Kristus Tuhan kita, di sini dan di mana-mana. Banyaklah jiwa di seberang yang menggerang, yang nantikan uluran tangan kasih-Mu. Tugas yang indah, suci dan mulia, mencari jiwa yang sesat di kegelapan, demi kemuliaan nama Tuhan. Keyakinan kita bersama adalah bahwa hidup kita dan segala yang ada pada kita hanyalah anugerah yang harus selalu kita syukuri sepanjang hidup ini. Lanjutkanlah perjuangan hidupmu dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, maka setiap hari engkau akan menyaksikan berkat Tuhan
yang selalu baru. Tetapi janganlah engkau lupa untuk menjadi saksinya dalam keluarga, jemaat, dan masyarakat. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan menghantar kamu semua untuk lebih dekat kepadanya. Kekuatan dari Tuhan menguatkan kamu semua di dalam pekerjaannya. Sukacita Kristus mengisi roh kamu dan diam di dalam kamu sekalian sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan, terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikianlah ibadah dalam rangka hari ulang tahun wanita kaum ibu Jemaat Gemim Bethesda Ranotana Manado. Dan Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak Pendeta Handri Mekidenga MTH yang telah melayani kami semua dan memberkati kita saat ini sampai Maranatha. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam acara yang ketiga, yaitu sambutan yang nanti akan disampaikan oleh Ketua Komisi Wanita Kaum Ibu Jemaat Gemim Bethesda. Namun sebelumnya, karena ada kukis hari ulang tahun, kita akan menyalakan dan meniupnya. Diundang Ibu Ketua Komisi Wanita Kaum Ibu, didampingi oleh Wakil Ketua Komisi Wanita Kaum Ibu, Ibu Meva Rombang Talumewo, dan Asisten Bendahara Ibu Jane Londa Pangge. Pendeta juga diundang untuk sama-sama meniup lilin hari ulang tahun WKI. Happy birthday to you. Happy
ciumnya pakai Maruko. Tiup lilin ya tiup lilin, panjang umur. Selamat ulang tahun untuk seluruh anggota wanita Kom Ibu Jemaat Gemim BTSda Ranotana Manado. Serta mulia, serta mulia, serta mulia. Silakan duduk dan diundang Ibu Ketua untuk menyampaikan sambutan. Shalom, damai di hati. Yang kami kasihi, yang kami hormati dan kami kasihi, Ketua Jemaat Gemim BTSda Ranotana, Bapak Pendeta Henry Mekidenga, Master Teologi, bersama Ibu kalau hadir. Ibu dan Bapak Pendeta Pelayan, Ibu Pendeta Francis Nayawantiwa, Master Teologi, Ibu Pendeta Marvin Yosef Putlumintang, Sarjana Teologi, Bapak Pendeta Denny Bidulang, Sarjana Teologi, Ibu Pendeta Foni Lontorantung, Sarjana Teologi, para pelayan khusus wanita yang hadir pada malam hari ini, para mantan komisi wanita Kom Ibu Gemim BTSda Ranotana dari berbagai periode pelayanan, mohon maaf saya tidak hafal, yang hadir pada malam hari ini, Ibu Dr. Juni Rantung Tampemawa, Ibu Talume Orewa, Ibu Makal Tulung, Ibu Ciar Mondor, Ibu Lolowang Mamengko, dan Ibu Ukuan Kumaat. Mohon maaf kalau masih ada yang belum sempat saya sebutkan. Serta seluruh ibu-ibu, wanita Kom Ibu, Jemaat Gemim BTSda yang hadir pada malam hari ini, baik UPK maupun anggota. Puji syukur kepada Tuhan kalau sampai pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan dari Tuhan Yesus sehingga kita boleh hadir bersama-sama di dalam ibadah syukur wanita kaum ibu Gereja Masihi Injili di Minahasa. Jadi hari ini adalah hari yang penuh sukacita bagi kita wanita Gemim karena diizinkan Tuhan untuk boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-83 meskipun di dalam situasi pandemi COVID-19, namun tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk bersyukur bersama di dalam ibadah yang sederhana ini. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, 83 tahun wanita Kom Ibu Gemim, usia yang sudah cukup banyak, usia sudah lansia kalau kita manusia, usia manusia itu sudah lansia. Dan di dalam usia 83 tahun ini berarti wanita Kom Ibu sudah matang dan dewasa karena sudah melewati berbagai fase kehidupan. Namun wanita Kom Ibu Gemim BTSda Ranotana sepertinya
belum bisa mengikuti usia yang ke-83 di dalam hal kehadiran di dalam ibadah. Mohon maaf mengapa pada kesempatan ini saya sampaikan, karena ini merupakan kewajiban kami untuk mengajak ibu-ibu sekalian agar mau beribadah, ya tentunya selain ibadah di kolom, juga ibadah yang setiap minggu pertama dan minggu kedua kita laksanakan setiap bulan. Namun lepas dari semuanya itu tentunya kita bersyukur barangkali di tengah kesibukan masing-masing dalam tugas pekerjaan masih boleh menyempatkan diri untuk boleh hadir. Jadi ini menjadi satu tantangan dan mungkin pergumulan bagi kami komisi untuk selalu senantiasa mengajak ibu-ibu boleh beribadah bersama. Tidak hanya beribadah di kolom, tetapi juga beribadah bersama di gereja. Karena ini Wanita Kaum Ibu ini suatu organisasi yang mempunyai semacam peraturan atau ada hal-hal yang harus kita ikuti bersama. Tidak sekedar hanya beribadah di rumah, tetapi juga harus menjalankan ada program-program kegiatan yang harus kita laksanakan, bukan hanya untuk komisi tetapi untuk semua ibu-ibu. Bapak dan Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau mungkin ada yang mengikuti ibadah syukur pada hari kemarin, ibadah syukur yang dipimpin oleh Pendeta Rin Arina, Ketua Sinode. Di situ beliau menitipkan pesan kepada kita sebagai wanita kaum ibu, bahwa mungkin di sini boleh saya sampaikan lagi kepada kita bahwa di sini dikatakan wanita kaum ibu Gemim memiliki peran yang sangat penting dan sangat strategis di dalam hal pembinaan dan pembentukan keluarga Kristen yang dimulai dari keluarga kita sendiri. Dan wanita kaum ibu, sebagaimana yang disampaikan Bapak Pendeta, adalah sebagai tiang doa bagi suami dan anak-anak. Di tengah kesibukan kita, mungkin ada ibu-ibu yang sebagai wanita pekerja harus bisa membagi waktu bagi keluarga maupun bagi tugas pekerjaan. Dan di sini dikatakan bahwa selanjutnya dalam hal pembentukan karakteristik kematangan dan kedewasaan dalam bergereja, terutama di dalam berorganisasi, diharapkan partisipasi wanita kaum ibu dalam menghantar gereja melalui pelayanan wanita kaum ibu, baik pada anak sekolah minggu, remaja, pemuda, untuk memperkokoh atau memperkuat gereja kita yang kita cintai bersama ini. Jadi berarti di sini wanita kaum ibu sebagai tolok ukur dalam keberhasilan, tentunya yang dimulai dari keluarga kita masing-masing. Bagaimana kita boleh menjadi istri dan ibu yang baik, yang boleh menjadi teladan di tengah keluarga kita masing-masing. Dari situ kita bisa melahirkan anak-anak yang mempunyai karakteristik yang baik dan tentunya pengenalan akan cinta Tuhan itu, terlebih di masa-masa yang seperti saat ini. Jadi semoga wanita kaum ibu Bethesda Ranutana terus bertumbuh, berbuah di dalam iman dan pengharapan akan Tuhan Yesus Kristus dimanapun ibu-ibu ditempatkan dan ibu-ibu berada. Tetap semangat, pakai masker, karena dalam situasi seperti ini itu yang selalu diingat-ingatkan kepada kita semua,
baik oleh pemerintah maupun oleh instansi yang lain, bahwa kita harus selalu jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa selalu cuci tangan. Kalau Tuhan berkenan, kita akan bertemu kembali di dalam pelayanan Wanita Kaum Ibu pada tahun 2021. Semoga tahun depan pandemi ini boleh berlalu, sehingga kita bisa melaksanakan seluruh program-program yang sudah ditetapkan oleh Wanita Kaum Ibu Sinode bersama-sama, bersatu. Selamat Hari Ulang Tahun Wanita Kaum Ibu Gemim ke-83. Semoga Tuhan memberkati pelayanan kita di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selanjutnya kita akan dengarkan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Ibu Jane Londa Pangge Amats. Shalom. Hari ini orang boleh bersuka cita bersama sehubungan mensyukuri dari Hari Ulang Tahun Wanita Kaum Ibu yang ke-83. Dan puji Tuhan, ibadah sudah berjalan dengan baik. Ibu-ibu so banyak yang hadir, demikian juga torang pe ibu-ibu yang menjadi panutan torang, ibu-ibu kekasih, Ibu Makal, Ibu Rewa, Mike, Penatua, juga Ibu Pendeta Foni, Ibu Pena Yuni, dan ibu-ibu sekalian yang sudah boleh mengambil bagian, juga ibu-ibu Pendeta Marvin, Ibu Pendeta Francis Nayoantiwa, Bapak Pendeta Denny, yang sudah boleh mengambil bagian dalam sukacita kita bersama mensyukuri Hari Ulang Tahun Wanita Kaum Ibu ke-83. Tuhan Yesus memberkati orang semua, dan khususnya kepada Bapak Pendeta Henry Denga yang sudah menuntun kita dalam firman Tuhan, sudah menjadi berkat bagi torang. Torang semua mengucapkan banyak terima kasih. Komisi Wanita Kaum Ibu juga mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan senantiasa memberkati Bapak dalam segala tugas pelayanan, juga memberkati di tengah keluarga. Kepada Bapak James Lantu yang sudah mengiringi kita dalam puji-pujian, Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga tim teknis Renat Hani dan rekan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah kami. Kami mengucapkan terima kasih. Kiranya orang semua tetap semangat menghadapi hari hidup kita, senantiasa menjadi berkat bagi keluarga, bagi jemaat, dan senantiasa tetap jaga kesehatan. Selamat bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom.